Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafik Azizah dengan NIM 25002292. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, pendidikan, organisasi, bahkan hubungan dalam sosial, yaitu prinsip dan hambatan komunikasi. Nah, materi yang pada hari ini sepenuhnya itu kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu prinsip-prinsip komunikasi, penjelasan lengkap beserta contoh setiap prinsip, hambatan-hambatan komunikasi yang sering muncul, dan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan semuanya mengikuti sampai akhir karena materi ini sangat fundamental dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita semua. Nah, mari kita mulai dengan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi bersifat simbolik. Pada prinsip pertama, kita perlu memahami bahwa komunikasi menggunakan simbol. Simbol dapat digunakan itu berupa kata, gestur tubuh, bahasa tubuh, gambar, tanda, atau ekspresi wajah. Nah, makna simbol tidak muncul sendiri, tetapi disepakati bersama oleh masyarakat. Nah, contohnya itu mengangkat jempol. Bisa diartikan sebagai setuju atau oke. Simbol ini hanya dapat dimengerti karena kita semua sepakat memberi makna seperti itu. Jika maknanya tidak disepakati bersama, komunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Nah, prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, semua perilaku manusia, baik verbal maupun non-verbal, bisa ditafsirkan sebagai pesan. Ketika seseorang diam, tersenyum, menyeringit dahi, atau menatap lama, semuanya bisa mengandung makna. Nah, contohnya diam saat ditanya. Mungkin dianggap marah, tidak setuju, bingung, atau tidak nyaman. Artinya, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan ketika tidak berbicara sekalipun, tubuh kita tetap mengirim pesan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan memiliki dua dimensi. Yang dimensi pertama yaitu dimensi isi, apa yang ingin disampaikan atau informasi, dan dimensi kedua yaitu dimensi hubungan, bagaimana hubungan antara pengirim dan penerima pesan. Contohnya, tolong tutup pintunya. Isinya itu adalah permintaan. Hubungannya bisa menunjukkan kedekatan, kekuasaan, atau nuansa emosi tergantung intonasi. Nah, prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung pada berbagai tingkat kesengajaan. Nah, komunikasi bisa terjadi secara sengaja. Nah, misalnya kita ingin menyampaikan pesan tertentu, dan tidak sengaja itu seperti ketika ekspresi muncul tanpa direncanakan. Nah, contohnya itu tersenyum tanpa sadar melihat seseorang. Bisa diartikan ramah, atau tertarik. Nah, komunikasi nonverbal sering muncul secara tidak sadar dan justru memiliki pengaruh yang besar. Nah, prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan dipengaruhi oleh yang pertama yaitu ruang, yang kedua situasi, yang ketiga budaya, dan yang keempat yaitu waktu. Nah, contohnya itu bercanda tentang pekerjaan di ruang santai. Nah, bisa jadi dianggap biasa saja, tapi di rapat resmi bisa dianggap tidak sopan. Ini menunjukkan bahwa pesan yang sama dapat dimaknai berbeda tergantung konteksnya. Nah, prinsip yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, komunikasi akan efektif ketika kita dapat memperkirakan bagaimana penerima akan merespon apa yang kita sampaikan. Nah, contohnya itu guru memakai bahasa sederhana karena
Kita harus memahami karakter lawan bicara kita agar pesan mudah diterima. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik. Nah, komunikasi tidak pernah terjadi secara tersolasi. Nah, selalu ada faktor-faktor yang saling berkaitan seperti situasi, emosi, relasi, budaya, dan lingkungan. Contohnya itu, suasana kelas yang gaduh membuat instruksi guru kurang dipahami. Ini menekankan bahwa komunikasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, kita masuk dengan prinsip yang ke-8, yaitu semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektif komunikasinya. Nah, maksudnya itu kesamaan budaya atau pemahaman pesan lebih cepat. Nah, contohnya itu sesama orang daerah dengan acara yang sama lebih mudah saling memahami. Ketika latar belakang berbeda, potensi salah interpretasi itu lebih besar. Nah, kita lanjut dengan komunikasi. Prinsip yang 9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi tidak selalu linear. Dalam kenyataan, pesan bisa terjadi bersamaan dengan dan saling mempengaruhi. Contohnya itu dalam diskusi, seseorang berbicara sambil membaca ekspresi wajah lawan bicaranya. Artinya, komunikasi adalah proses yang rumit dan berlapis-lapis. Selanjutnya kita masuk dengan prinsip yang ke-10. Komunikasi bersifat persesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses yang pertama itu terus berubah, yang kedua yaitu saling mempengaruhi, yang ketiga tidak pernah statis. Nah, contohnya itu percakapan berubah arah sesuai respon dari lawan bicara. Komunikasi bukan hanya pertukaran pesan, tetapi interaksi dua arah yang saling membentuk. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Setiap pesan yang disampaikan tidak bisa ditarik kembali. Kata-kata yang terucap tetap meninggalkan dampak meskipun kita sudah meminta maaf. Contohnya, ucapan yang menyakitkan tetap diingat meskipun sudah direvisi. Ini mengingatkan kita untuk bijak dalam berkomunikasi. Nah, prinsip selanjutnya yaitu komunikasi bukan panacea. Komunikasi ini penting, tetapi bukan obat semua masalah. Jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata, komunikasi saja tidak cukup. Contohnya, negosiasi yang baik tidak akan menyelesaikan konflik tanpa solusi konkret. Nah, komunikasi adalah alat bukan penyelesaian total. Nah, bagian semua yang udah disampaikan seperti komunikasi bersifat simbolik, semua perilaku adalah pesan, ada dimensi isi dan hubungan, bersifat sengaja maupun tidak sengaja, dipengaruhi ruang dan waktu, membutuhkan prediksi, bersifat sistematik, dipengaruhi latar budaya, tidak selalu linear, dinamis dan transaksional, tidak bisa diulang, bukan solusi segalanya. Ini semua membentuk kita memahami bahwa komunikasi adalah proses kompleks yang perlu keterampilannya. Nah, ketika kita sudah membahas beberapa prinsip yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita selanjutnya memasuki dengan hambatan komunikasi. Nah, setelah memahami prinsip komunikasi, kita masuk ke hambatan komunikasi, yaitu faktor-faktor yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Ada 4 hambatan utama. Yang pertama yaitu gangguan atau noise. Gangguan adalah hambatan teknis atau lingkungan yang mengganggu penerima. Contohnya, suara bising membuat peserta rapat
tidak menangkap instruksi dengan jelas. Gangguan dapat berasal dari suara lingkungan, gangguan visual, gangguan teknologi, dan kondisi fisik ruang. Nah, yang hambatan yang kedua yaitu kepentingan. Perbedaan tujuan antara pengirim dan penerima menyebabkan pesan ditafsirkan berbeda. Contohnya, karyawan lebih fokus pada target pribadi sehingga mengabaikan arahan tim. Ketika kepentingan tidak selaras, komunikasi akan menjadi bias. Nah, selanjutnya kita masuk ke hambatan yang ketiga, yaitu motivasi terpendam. Keinginan atau emosi yang tidak diungkapkan keinginan atau emosi yang tidak diungkapkan menghambat komunikasi terbuka. Contohnya, pegawai diam saat tidak setuju karena takut dianggap membantah atasan. Motivasi tersembunyi ini membuat komunikasi menjadi tidak jujur. Nah, hambatan yang keempat yaitu prasangka. Penilaian awal membuat pesan tidak diterima secara objektif. Nah, contohnya itu, ide rekan baru ditolak karena dianggap kurang pengalamannya. Nah, prasangka mengaburkan objektif dalam komunikasi tersebut. Nah, sekian saya membahas prinsip-prinsip dan hambatan komunikasi. Nah, semuanya kita sudah sampai di akhir pembahasan materi ini. Selama penyampaian materi ini, kita sudah membahas dan memahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar berbicara atau bertukar kata, tetapi merupakan proses yang sangat kompleks, melibatkan banyak unsur, dipengaruhi banyak faktor, dan mengandung makna yang jauh lebih luas dari sekedar pertukaran informasi. Dari 12 prinsip komunikasi yang sudah saya bahas, kita dapat melihat bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang bersifat simbolik. Artinya, kita menggunakan bahasa, gestur, ekspresi, dan tanda-tanda tertentu untuk menyampaikan pesan. Semua perilaku kita, bahkan yang tampak sederhana seperti senyum atau diam, sesungguhnya merupakan bentuk komunikasi yang bisa ditafsirkan oleh orang lain. Komunikasi juga selalu membawa dua dimensi, yaitu isi dan hubungan, yang menunjukkan bahwa bagaimana kita menyampaikan sesuatu seringkali sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Kita juga mempelajari bahwa komunikasi tidak selalu berjalan secara sengaja. Kadang kita mengirimkan pesan tanpa kita sadari, dan orang lain bisa menangkap makna dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. Selain itu, komunikasi sangat bergantung pada konteks ruang dan waktu, sehingga pesan yang sama bisa memiliki makna yang berbeda jika disampaikan dalam situasi yang berbeda pula. Nah, dalam proses komunikasi, kita juga perlu mampu memprediksi respon lawan bicara kita agar pesan dapat tersampaikan secara efektif. Kita memahami bahwa komunikasi ini bersifat sistematik atau sistemik. Nah, dipengaruhi oleh hubungan, budaya, situasi, dan lingkungan. Kesamaan latar belakang budaya juga membuat komunikasi lebih mudah. Sementara, perbedaan kadang menuntut kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata. Nah, komunikasi juga tidak selalu berlangsung secara berurutan atau linear. Dalam percakapan, umpan balik, ekspresi, dan reaksi kita bisa muncul bersamaan. Kita juga tadi telah melihat bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis, terus berbuah dan saling mempengaruhi dan memengaruhi. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa komunikasi tidak bisa diulang atau ditarik kembali. Kata-kata yang sudah terucap atau sudah disampaikan, meskipun kita sesali, tetap bakal meninggalkan kesan atau bakalan terus diingat.
Dan akhirnya, komunikasi bukanlah obat untuk semua masalah. Ia memang memiliki peran besar, tetapi tanpa tidak nyata, komunikasi belum tentu bisa menjadi penyelesaian final dari sebuah persoalan. Kemudian kita juga sudah mempelajari 4 hambatan komunikasi yang sering muncul, yaitu gangguan, perbedaan kepentingan, motivasi terpendam, dan prasangka. Keempat hambatan ini seringkali tanpa disadari hadir dalam interaksi sehari-hari. Gangguan dari lingkungan, misalnya suara bising, dapat menghambat penyampaian pesan. Perbedaan kepentingan membuat kita menafsirkan pesan dari kacamata kita sendiri. Hal-hal yang tidak kita ungkapkan atau emosi yang kita pendam juga mempengaruhi keterbukaan komunikasi. Dan tentu saja prasangka terhadap seseorang dapat membantu dan dapat membuat pesan ditolak sebelum kita benar-benar memahaminya. Dengan memahami semua prinsip dan hambatan ini, diharapkan semua menjadi komunikator yang lebih baik dan sensitif, lebih hati-hati, lebih memahami lawan bicara, dan lebih mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi komunikasi. Kita dilatih untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, mengamati, dan menilai kondisi sekitar sebelum menyampaikan pesan. Nah, pada akhirnya, komunikasi adalah keterampilan yang dapat terus kita kembangkan. Semakin sering kita berlatih dan semakin sadar kita terhadap proses komunikasi, semakin baik pula kemampuan kita dalam menyampaikan dan menerima pesan. Komunikasi yang baik bukan hanya membantu kita dalam pekerjaan atau pembelajaran, tetapi juga sangat berperan penting dalam membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan produktif. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan melihat sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi ini dengan bijak dan mampu menghindari hambatan-hambatan komunikasi agar interaksi kita semakin efektif dan bermakna. Saya Wafik Aziza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.